Halo Sobat Cek Fakta. Selamat datang di kanal informasi terpercaya yang akan membedah fakta, mengupas data, dan menyajikan analisis tajam seputar dunia olahraga tanah air. Di video kali ini kita akan mengupas jadwal lengkap Piala AFF U23 2025, membedah peluang Timnas Indonesia U23, hingga prediksi duel panas lawan Brunei Darussalam di laga perdana Grup A. Bukan cuma soal skor, di sini kita bongkar juga bagaimana kondisi tim Garuda Muda, siapa saja pemain kunci, strategi pelatih Gerald Van den Burg, plus tantangan nyata yang akan dihadapi skuad muda Indonesia dalam meraih misi sapu bersih Grup A. Jadi, pastikan kamu tonton sampai habis, catat jadwalnya, dan siap ramaikan stadion atau nobar di kotamu. Yuk, kita mulai! Turnamen Piala AFF U23 2025 merupakan turnamen edisi kelima yang diselenggarakan Federasi Sepak Bola ASEAN AFF sebagai ajang kompetitif untuk mematangkan generasi pemain muda. Turnamen ini digelar di Indonesia pada 15-31 Juli tahun 2025 dengan dua venue utama, Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Formatnya masih sama seperti edisi sebelumnya, 3 grup, A, B, C. Grup A diisi 4 tim, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina. Grup B, Vietnam, Kamboja, Laos. Grup C, Thailand, Myanmar, Timor Leste. Juara grup tambah runner-up terbaik berhak melaju ke babak semifinal. Sebanyak 10 negara ASEAN ikut serta. Di luar reputasi besar Thailand dan Vietnam, Indonesia punya keunggulan karena bertindak sebagai tuan rumah, keuntungan yang kalau dimanfaatkan maksimal, bisa jadi modal emas untuk sapu bersih laga grup. Timnas Indonesia U23 akan membuka langkah di Piala AFF U23 2025 dengan menghadapi Brunei Darussalam pada Selasa, 15 Juli tahun 2025. Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta ini bukan sekadar laga pembuka biasa. Ini adalah penentu arah. Menang besar, kepercayaan diri terbang tinggi, tekanan publik teredam. Seri atau kalah, bisa jadi bencana di grup yang dihuni rival sengit Malaysia dan Filipina. Brunei di atas kertas memang bukan lawan sepadan. Dari rekor pertemuan, Indonesia U23 selalu dominan. Namun, sejarah sudah berkali-kali mengajarkan, di sepak bola, meremehkan lawan adalah jalan tercepat menuju bencana. Pelatih Gerald Van den Burg dikenal punya filosofi main menyerang, pressing ketat, dan menuntut agresivitas di kotak penalti lawan. Untuk laga lawan Brunei, targetnya adalah gol cepat. Caranya, pakai formasi menyerang, bisa 4-3-3 atau 3-4-3. Eksploitasi sisi sayap lewat winger cepat. Manfaatkan striker seperti Hoki Caraka yang punya naluri gol tinggi. Midfielder seperti Robby Darwish jadi motor pengatur ritme sekaligus peredam serangan balik lawan. Berikut prediksi starting 11. Kiper Cahya Supriyadi stabil, pengalaman di Timnas U20 belakang. Kadek Arel, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto gelandang, Robby Darwish, Amrayhan Henen, Doni Tripamungkas depan. Hoki Caraka, Jens Weven, Dominikus Dion. Van den Burg kemungkinan simpan beberapa opsi di bangku cadangan, penyerang cadangan, gelandang box-to-box, dan bek sayap lincah. Turnamen singkat berarti jeda antar laga pendek. Tantangan utamanya, risiko cedera, kebugaran turun, rotasi harus tepat. Tim pelatih menyiapkan jadwal latihan dengan intensitas tinggi plus recovery modern. Mereka juga punya tim medis dan sport science yang memantau performa pemain lewat data GPS, tes kebugaran, dan analisis beban latihan. Tuan rumah itu bagaikan pisau bermata dua. Dukungan puluhan ribu supporter bisa jadi energi tambahan. Tapi ekspektasi berlebihan bisa menekan mental pemain muda. Itulah sebabnya, manajemen timnas membatasi akses pemain ke media sosial. Beberapa pemain senior juga mendampingi junior, mengingatkan untuk tetap fokus pada instruksi pelatih, bukan komentar netizen. Pelatih Brunei Darussalam sadar timnya underdog, tapi mereka punya motivasi lain, tampil tanpa beban. Mereka kemungkinan akan parkir bus, bertahan total, lalu berharap pada counter-attack cepat memanfaatkan kelengahan Indonesia yang terlalu maju menyerang. Rekor pertemuan
Indonesia U23 selalu menang lawan Brunei di semua turnamen AFF. Rataan gol. Indonesia rata-rata mencetak 3-5 gol tiap kali bertemu Brunei. Catatan Brunei di turnamen sebelumnya jarang mencetak gol, tetapi beberapa kali membuat kejutan melawan tim papan tengah. Modal percaya diri. Laga pembuka selalu jadi indikator. Mencari ritme. Gol cepat bisa bikin pemain percaya diri. Rotasi aman. Kalau unggul jauh, pelatih bisa memberi menit main ke pemain cadangan. Stadion Gelora Bung Karno akan penuh suara drum, flare, koreografi koreo kreatif. Komunitas supporter di seluruh Indonesia juga menggelar nobar di kafe, lapangan, atau olah kampus. Semangat dukungan ini adalah pemain ke-12. Jangan lupa, tunjukkan dukungan secara sportif, tepuk tangan kalau lawan main bagus, hargai fair play, prediksi realistis. Indonesia 3-0 Brunei Darussalam. Tapi kalau serangan tumpul, bisa berakhir lebih tipis. Jadi konsentrasi di lini belakang harus tetap dijaga. Garuda Muda harus buktikan bahwa generasi ini bukan hanya ramai di hub, tetapi juga tangguh di lapangan. Target sapu bersih bukan mimpi mustahil asalkan pemain disiplin, fokus, dan mau kerja sama satu sama lain. Jadi Sobat Cek Fakta, sudah siap jadi saksi langkah Garuda Muda di Piala AFF U23 2025. Ingat, dukung dengan cara positif, ramaikan stadion dengan semangat, bukan provokasi. Kalau kamu percaya timnas bisa sapu bersih grup A, tulis di kolom komentar. Garuda Muda sapu bersih. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cek Fakta untuk update terbaru jadwal, hasil, dan fakta menarik seputar Piala AFF U23 ke 2025. Sampai jumpa di liputan mendalam berikutnya. Salam Garuda, terbang tinggi, lawan tanpa ragu.